Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aditya Firdaus Nusantara dari divisi Surveyor. Di sini saya akan memberi materi pembelajaran tentang K3. Semoga materi ini bisa berguna, bisa bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Langsung saja. Pertama-tama tentang Undang-Undang K3. Dasar peraturannya ada dua. Yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian yang kedua Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1/Men/1980 tentang Keselamatan Kerja pada Jasa Konstruksi. Isi pokok undang-undang yang pertama, perusahaan menyediakan sarana dan perlindungan pekerjaan sehingga semua tenaga kerja aman. Yang kedua, dito sehingga orang lain atau yang berhubungan dengan pekerjaan terjamin keselamatannya. Yang ketiga, semua faktor produksi terjamin aman dan dapat dipakai dengan baik dan efisien. Mengapa perlu K3? Sumber daya manusia adalah aset yang tidak ternilai yang harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya. Menghindari terjadinya risiko kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian kualitas kerja dan waktu pelaksanaan. Ruang lingkup K3, keselamatan kerja di segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Jenis keselamatan kerja di sini ada 8: industrial safety, mining safety, building dan konstruksi safety. Nah, ini keselamatan kerja dalam bangunan. Kemudian traffic safety, flight safety, railway safety, home safety, dan terakhir office safety. Arti dan tujuan keselamatan kerja menjamin keadaan dan keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah manusia serta hasil karya dan budayanya tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya. Yang dimaksud keselamatan kerja ialah keselamatan yang berhubungan dengan orang, peralatan, material, tempat kerja, dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan dan sasaran K3. Yang pertama, setiap orang baik bekerja, tukang, teknisi, pengawas yang ada di lokasi kerja dilindungi, sehat, dan aman. Yang kedua, semua bahan, alat, dan mesin produksi terjamin aman dipakai dengan prosedur yang benar. Yang ketiga, semua proses pekerjaan konstruksi bekerja dengan lancar, aman, dan terkendali. Siapa yang harus diselamatkan? Secara umum adalah para pekerja, tukang, mandor, operator. Yang kedua, para teknisi, pelaksana, staf, dan pimpinan kontraktor. Yang ketiga, para pengawas dari pihak konsultan. Yang keempat, pemilik dan wakil pemilik bangunan. Yang kelima, para rekanan, supplier, subkontraktor. Yang keenam, para tamu, pejabat pemerintah, swasta, umum. Yang ketujuh, lingkungan di mana pekerjaan itu berada. Kerugian akibat kecelakaan kerja: yang pertama, harta benda sampai nyawa, peralatan kerja, pekerjaan terhenti dan terlambat. Yang keempat, waktu pekerjaan terlambat. Yang kelima, biaya perbaikan atau rehabilitasi korban. Yang keenam, overhead peningkat, laba menyusut, moral pemimpin dan karyawan menurun, kepercayaan pelanggan menurun. Yang kesembilan, masuk penjara.
Program K3 pembuatan safety plan. Rencana K3 membentuk organisasi ketiga proyek, daftar material yang memerlukan penanganan khusus, daftar peralatan yang memerlukan penanganan khusus, daftar tenaga kerja yang memerlukan keahlian tertentu, identifikasi sumber bahaya dan pencegahannya, set plan K3, program kebersihan, dan 5R, ringkas, resik, rapi, rajin, rawat. Yang kedua, menyiapkan peralatan sarana penunjang K3 dan alat pelindung diri, yaitu alat pemadam kebakaran, rambu-rambu K3, instruksi keselamatan kerja, sarana penunjang, MCK, urinor sementara, pompa air, APD, helm, safety belt, sepatu kerja, masker, kotak P3. Yang terakhir, kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas terdekat, serta pengasuransian tenaga kerja ke jam sostek. Oke, mungkin segitu saja. Semoga bisa menjadi berkah untuk kita semua yang menonton dan yang memberi materi. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.